Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin memperkenalkan diri, saya adalah Fandi Tuju. Saya adalah salah satu dosen tetap di program studi biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Palangkaraya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan mengenai pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat PDD UKTPT tahun 2025 bidang pengajaran. Saya sebagai seorang dosen adalah wajib dan berperan aktif dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pelaksanaan pengajaran, pelaksanaan penelitian, dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ajarkan di program studi biologi, yaitu perkembangan hewan. Perkembangan hewan adalah mata kuliah wajib program studi biologi yang diampu pada semester genap, yaitu semester 2. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, dengan rincian 2 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktikum. Perkuliahan ini mengkaji tentang dasar-dasar molekuler dan metode genetik untuk mempelajari perkembangan embrio, penentuan jenis kelamin, dan gametogenesis, fertilisasi, perkembangan awal yang terdiri dari cleavage, blastulasi dan gastrulasi, neurulasi, organogenesis turunan ektoderm yang menghasilkan sistem saraf mata dan telinga, organogenesis turunan mesoderm yang menghasilkan sistem urogenitalia, organogenesis turunan endoderm, sistem pencernaan dan sistem pernapasan, plasenta dan membran ekstra embrio, teratologi, dan regulasi perkembangan normal. CPL yang dibebankan oleh program studi pada mata kuliah perkembangan hewan sebanyak 6 CPL yang terdiri dari 4 aspek. Yang pertama sikap, yang kedua pengetahuan, yang ketiga keterampilan umum, dan yang keempat keterampilan khusus. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau yang disingkat CPMK merupakan turunan dari CPL dan merupakan capaian yang diharapkan untuk tercapai pada mata kuliah ini. CPMK yang pertama yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab di bidang keahlian biologi perkembangan hewan secara mandiri. Yang kedua, mampu menerapkan dan mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk menghasilkan suatu inovasi dalam bentuk penelitian yang menjadi bagian perwujudan karakter Harati melalui pendekatan konsep perkembangan hewan. Yang ketiga, menguasai konsep dan prinsip dasar perkembangan hewan. Yang keempat, mampu merumuskan dan menyajikan solusi dalam konteks pemecahan masalah dalam proses perkembangan hewan berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data. Yang kelima, mampu merancang dan melaksanakan penelitian di bidang perkembangan hewan, serta mampu mengolah, menganalisis, menginterpretasikan, dan mendokumentasikan data penelitian. Dan CPMK yang terakhir adalah mampu mengkreasikan dan menampilkan hasil penelitian perkembangan hewan dalam bentuk output artikel dan poster serta melaksanakan evaluasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Bahan kajian yang digunakan untuk mencapai CPMK ini diantaranya: yang pertama, prinsip-prinsip eksperimental dalam perkembangan hewan; yang kedua, regulasi ekspresi gen dalam perkembangan hewan; yang ketiga, komunikasi sel dalam perkembangan hewan; yang keempat, sel kelamin, fertilisasi, dan determinasi seks; yang kelima, perkembangan awal dan neurulasi; yang keenam, organogenesis; dan yang ketujuh adalah
regulasi perkembangan normal, dan kelainan perkembangan. Selanjutnya, pembelajaran dalam mata kuliah perkembangan hewan ini menggunakan pendekatan yang lebih berfokus pada mahasiswa, yaitu student-centered learning. Pendekatan ini sangat cocok digunakan untuk membuat mahasiswa lebih proaktif dalam pembelajaran. Metode delivery, interaction, dan assessment saya gunakan untuk mendukung pendekatan SCL ini dalam proses belajar mengajar yang digunakan untuk memastikan proses belajar mengajar berlangsung secara terstruktur, interaktif, dan terukur, terutama dalam pendidikan tinggi. Delivery merupakan proses penyampaian informasi atau materi pembelajaran oleh dosen kepada mahasiswa yang bertujuan untuk memberikan dasar pengetahuan yang diperlukan pada mata kuliah perkembangan hewan. Delivery ini menggunakan dasar-dasar teori dan referensi utama. Yang pertama, Developmental Biology dari Gilbert, Human Embryology and Development Biology dari Carlson, Principles of Development oleh Wolpert, dan Developmental Biology oleh Saunders. Serta referensi pendukung pada mata kuliah ini diambil dari hasil penelitian dosen pengampu yang berhubungan dengan perkembangan hewan. Interaction menekankan pada pentingnya keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk interaksi yang dikemas dalam bentuk case study ataupun project-based learning dan menekankan pada outcome-based education. Adapun assessment adalah tahap evaluasi akhir untuk mengukur pencapaian hasil belajar mahasiswa yang digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman, keterampilan, serta sikap mahasiswa terhadap materi dengan rincian penilaian sebagai berikut. Komponen yang pertama, aktivitas partisipatif, dengan bobot nilai 50%, penugasan mandiri dan terstruktur 5%, kuis 5%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 20% dengan jumlah total bobot 100%. Berikut akan ditampilkan proses pembelajaran tatap muka di kelas pada mata kuliah perkembangan hewan. Oke, selamat pagi semuanya. Senang sekali ya kita ketemu lagi hari ini untuk melanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah perkembangan hewan. Tapi tentunya sebelum kita memulaikan kegiatan perkuliahan kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, gimana kabar hari ini? Baik. Ini baik atau baik? Baik. Baik atau banyak laporan? Dua-duanya. Ya, seperti biasa ya mahasiswa. Kayaknya kalau nggak sibuk dengan laporan ya kuliah. Ya. Oke. Semangat ya hari ini karena materi hari ini lumayan menguras energi sepertinya karena seperti yang kita pelajari minggu lalu kan lumayan juga menguras tenaga pikiran saking banyaknya istilah yang kita gunakan, saking banyaknya istilah yang ya memang dalam bahasa Inggris yang kita gunakan, tetapi kita bawa santai aja hari ini. Oke ya semuanya? Oke. Sebelum kita lanjut, kita akan sedikit membahas mengenai materi minggu lalu. Kenapa ini penting? Karena materi hari ini sangat berhubungan dengan materi minggu lalu. Kalau kalian tidak punya dasar yang kuat di materi minggu lalu, kalian akan sulit untuk lanjut ke materi kita hari ini yang berjudul neurulasi. Oke, masih ingat materi minggu lalu tentang apa? Apa materinya? Atau udah lupa semuanya?
Iya, gastrulasi. Apa sih itu gastrulasi? Masih ingat enggak? Kayaknya. Yes, jadi proses perubahan, kalau simpelnya, biar kalian tidak susah mengingat, itu proses perkembangan dari 2 lapisan menjadi 3 lapisan. Oke, saya gambar ya di sini. Saya gambar lapisannya itu cuman ada 2. Oke, lapisan yang pertama tuh ada, ini yang minggu lalu loh, masih ingat kan ya? Epiblast layer. Ya. 2 lapisan ini adalah hasil dari blastulasi. Ya, sebelum masuk ke gastrulasi. Nah, ini yang dinamakan dengan bilaminar disc. Ya, masih 2 lapisan. Ya, masih 2 lapisan. Nah, setelah mereka ada ini, di sini terjadi apa di sini kemarin? Primitif. Mereka apa? Bagian yang tengah dari epiblast ini, mereka mulai luruh. Ya, mereka mulai meleleh. Nah, di sini. Mereka mulai ke bawah, dan ketika mereka mulai ke bawah, mereka becoming mobile, dan mereka ke antara. Ya, mereka turun dari epiblast, mereka turun ke bawah, dan akan membentuk lapisan yang baru, Dan ketika itu terjadi, ada beberapa sel yang di sini, ya, dia menyerang lapisan yang paling bawah, lapisan hypoblast. Nah, dari sini apa yang terjadi? 3 lapisan itu, 3 lapisan baru yang terbentuk apa aja kemarin yang kita pelajari? Ectoderm, mesoderm, sama endoderm. Yes. Berarti semuanya masih ingat ya mengenai 3 lapisan yang terbentuk. Oke. 3 lapisan yang terbentuk, pertama adalah ectoderm. Yang tengah apa? Mesoderm. Dan yang good. 12 minggu. Dia tuh nama embrionya tuh apa? Nah, embrio spesifik yang mengalami neurulasi. Apa? Ada yang tahu? Embrio spesifik yang mengalami neurulasi. Namanya kurang lebih sama dengan neurulasi. Coba kalian lanjutin. Neurula. Ya, pasti kalian kelewat bacanya berarti ini ya. Jadi embrio yang mengalami proses neurulasi dinamakan dengan neurula. Ya. Itu. Jadi sebelum kita masuk, kalian harus pahami apa sih itu neurulasi. Nah, neurulasi itu adalah proses pembentukan bumbung neural atau tabung saraf yang nantinya akan menjadi cikal bakal sistem saraf pusat. Dan embrio yang mengalami proses neurulasi adalah neurula. Ya, neurula. Jangan sampai salah ya. Oke. Nah, ini adalah 3 bagian penting dari proses pembentukan otak. Nah, ini kita tidak akan bahas lebih lanjut. Ya, kita tidak akan bahas lebih lanjut, tetapi ini akan menjadi tugas kalian nanti di akhir. Oke ya, nanti kita akan kembali lagi ke sini untuk detail tugasnya. Kita nggak akan bahas ini, tetapi nanti kita akan kembali untuk detail tugasnya. Oke, lanjut. Ini, ada yang bisa tebak ini gambar atau visualisasi dari embrio apa? Oke, benar. Ini adalah visualisasi dari embrio katak. Ya, embrio katak. Ya, bisa kalian lihat di situ dorsal surface.
sama transverse section, tapi kita tidak akan bahas banyak di sini. Saya cuma ingin menunjukkan mengenai potongannya. Jadi kalau misalnya seperti ini, ya, kalian bisa lihat di gambar. Jadi kalau misalnya dia dipotong seperti ini, munculnya tuh seperti ini. Bagian tengahnya akan kelihatan seperti ini. Oke? Kita lanjut. Nah, ini adalah primary secondary neurulation. Jadi ini adalah bagian atas ya, yang nantinya akan menjadi otak. Ya, bagian atas. Bagian atas, kalau lihat bagian tengahnya, dipotong tuh seperti ini. Oke? Notochord, terus bagian tengah tuh seperti ini. Dan bagian belakang, secondary neurulation, ini adalah 3 bagian pembentukan neurulasi. Yang pertama adalah primary neurulation, yang kedua junctional neurulation, dan yang ketiga adalah secondary neurulation. Oke, kita akan masuk ke bagian yang paling penting. Sebenarnya kita jangan dulu masuk ke sini, tetapi kita coba ke sini dulu sebentar. Oke, kita akan membahas satu bagian penting dari pembentukan otak dan sumsum tulang belakang. Yang pertama terjadi adalah bagian ini. Kalian bisa tebak apa yang akan saya buat? Perkembangan apa yang akan terjadi di sini? No. Ya, kita akan, nah di sini sel-sel ektoderm akan mulai berdiferensiasi di sini. Ya, akan mulai berdiferensiasi. Dan yang terjadi adalah mereka akan membentuk yang namanya apa di sini? Notochord. Ya, itu sangat penting dalam proses pembentukan neural plate. Ya, neural plate. Jadi yang penting di sini adalah pembentukan notochord. Ya, jangan kalian lewati ini karena bagian ini adalah bagian yang sangat penting untuk pembentukan otak. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, gambarnya seperti ini. Kalian sudah bisa lihat kan? Di sini bagian-bagiannya mesoderm, ya kan? Terus ini endoderm, 3 bagian yang saya gambar tadi, dan ectoderm. Dan ini yang saya bilang tadi, bagian yang sangat penting untuk pembentukan apa? Otak dan sumsum tulang belakang, yaitu notochord. Oke, apa yang dilakukan notochord? Ayo, apa yang dilakukan notochord sehingga dia itu penting? Apa sih yang dia lakukan? Apa? Kenapa notochord ini penting? Why? Why is it important? Ya kan? Kenapa dia penting? Oke? Kenapa dia penting? Pentingnya itu akan sangat berhubungan dengan lapisan ectoderm. Ini sama aja dengan yang tadi. Tetapi ini adalah jenis hewan yang berbeda dengan yang tadi. Apa? Kalau saya kasih C, yes. C for chicken. Ya. C for Ayam. chicken. Ini adalah chick embryo atau embrio ayam. Oke, kita lanjut. Ketika sudah jadi tabung saraf, itu kan tadi sudah jadi tabung saraf. Ini masih chick embryo ya, masih chick embryo. Ketika sudah jadi tabung saraf, kita coba tarik tabung sarafnya. Nah, ini kan kita anggap ini tabung saraf. Ya kan? Tabung saraf. Ya, coba ini. Kita tarik. Dan di sini ada yang namanya anterior dan Posterior. posterior.
Nah, ketika itu sudah terbentuk, ketika tabung saraf sudah terbentuk, apakah dia akan langsung menutup? Karena di sini, di bagian anterior dan posterior, ini tuh masih belum menutup. Ya. Masih belum menutup. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Saya. Oke, Cecil, apa yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Sir. Kan Sir tadi menyampaikan bahwa ketika neural tube itu terbentuk, itu tidak langsung menutup pada bagian anterior dan posteriornya. Nah, pertanyaan saya, hal apa yang mungkin terjadi apabila kedua ujung tabung atau neural tube ini tidak menutup, dan cara apa yang mungkin dilakukan untuk supaya si tabung syaraf ini bisa menutup gitu, Sir? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Nah, ketika terbentuk tabung saraf, dua ujung ini memang dia akan belum menutup. Tetapi automatically atau otomatis nanti dia tuh pasti akan tertutup. Ya, pasti akan tertutup. Tetapi yang harus dilakukan adalah kalau misalnya pada manusia, ibu hamil itu harus mengonsumsi yang namanya asam folat. Ya, asam folat. 3 sampai 4 mg per hari. Per hari itu harus ada. Supaya nanti anterior dan posterior ini tuh bisa menutup. Karena kalau dia tidak menutup, yang terjadi adalah ini. Kalian bisa lihat di gambar ini. Nah, ini adalah penyakit yang namanya anencefali. Anencefali akibat bagian anterior ini tidak menutup. Dia tidak punya tempurung kepala di atas. Nah, sangat bahaya jika salah satu dari dua ujung tabung ini tidak menutup. Ya, sangat bahaya karena yang kedua ini adalah namanya spina bifida. Spina bifida itu bagian belakang. Bagian belakang sini kalau posteriornya itu tidak closing. Tidak closing. Itulah kenapa sangat penting kalau misalnya pada manusia, ibu-ibu hamil harus mengonsumsi asam folat. Ya, mengonsumsi asam folat. Harus istilahnya mengonsumsi makanan yang bergizi, ya. Oke. Belakang sampai sini ada pertanyaan lagi? Sudah? Cukup. Berarti saya anggap semuanya sudah paham ya untuk materi kita hari ini. Dan kita kembali ke yang tadi. Masih ingat ya? Apa yang terlewat? Ini adalah tugas buat kalian ya. Jadi saya berharap untuk tugas ini kalian nanti kumpulkan. Nanti saya akan buat link drive untuk kalian kumpulkan tugas kalian. Kalian akan membuat ini, kalian akan menjelaskan setiap bagian-bagian ini. Yang pertama, surface ectoderm, kalian jelaskan setiap bagian ini dalam bentuk gambar. Oke, dalam bentuk visualisasi. Oke ya. Terus neural crest cells juga sama, dan neural plate juga ini sama. Kalian harus, tugasnya adalah visualisasi. Visualisasi digambar dengan tangannya, bukan pakai joki guys. Oke. Jadi jangan lupa semuanya untuk membuat tugas ini. Oke. Untuk yang paling terakhir, saya ingin seseorang untuk bisa memberikan kesimpulan. Oke, silakan Rani. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari mata kuliah hari ini itu dimulai dari neurulasi, di mana neurulasi itu adalah proses pembentukan tabung saraf atau neural tube pada embrio yang merupakan cikal bakal sistem saraf pusat. Proses ini dimulai dengan pembentukan lempeng saraf dari lapisan terluar yaitu ektoderm yang kemudian melipat membentuk alur saraf dan akhirnya menyatu menjadi tabung saraf. Yang nantinya setelah pembentukan tabung saraf ini terbentuklah otak, yang dimana pembentukan awal otak itu ada prosencephalon, mesencephalon, dan rhombencephalon.
Lalu neurulasi ini merupakan tahap krusial dalam perkembangan embrio karena gangguan pada proses neurulasi ini dapat menyebabkan cacat tabung saraf, seperti contohnya tadi ada anencefali di mana itu bagian anterior yang tidak menutup, lalu ada juga spina bifida itu bagian posterior yang tidak menutup. Oke, thank you. Lengkap sekali ya kesimpulannya, luar biasa. Kita beri tepuk tangan buat teman kita dulu. Oke, sekarang saya terima kasih ya buat kehadiran kalian semua pada mata kuliah pada hari ini. Dan sepertinya semuanya hadir ya, tidak ada yang sakit atau izin atau alpa ya. Jadi terima kasih semuanya sudah hadir pada perkuliahan hari ini. Oke, sudah hadir pada perkuliahan hari ini. Dan saya berharap materi kita hari ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa pelajari lagi untuk materi selanjutnya, karena materi selanjutnya akan lebih susah untuk kita pelajari. Jadi saya harap kalian memahami materi pada hari ini. Oke, hari ini kita tutup lagi dengan doa ya, semuanya kita tutup dengan doa menurut agama kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Demikianlah video pembelajaran untuk pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD UKTPT bidang pengajaran tahun 2025. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.